Hingga 4 Maret 2022, update cakupan vaksinasi dosis 2 telah berada di level 70,38% atau 146.577.204 dosis dari target sasaran 208.265.720 penduduk. Percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi nasional terus dilakukan sebagai salah satu strategi kunci untuk menekan COVID-19 di Indonesia. Selain kabar cakupan vaksinasi yang sudah mencapai level yang tinggi, pasien rumah sakit secara nasional juga turun ke level 31% dari hari sebelumnya di level 32%. Untuk melihat data real di lapangan, tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Barat beserta jajaran dan sejumlah stakeholder di Manokwari, Papua Barat. Beberapa poin penting yang didapat Komisi 9 diantaranya terkait penanganan pandemi di Provinsi Papua Barat termasuk dengan berbagai persoalan kesehatan yang perlu diperhatikan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena mengatakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Papua Barat baru mencapai sekitar 50% dan dosis kedua sekitar 30%. Ia mendorong pemerintah Papua Barat untuk menciptakan strategi demi mempercepat vaksinasi terhadap seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ternyata memang di tanah Papua Barat ini secara umum itu penanganan pandemi relatif baik ya, kecuali angka yang paling menjadi catatan adalah menyangkut tentang angka vaksinasi. Yang tadi vaksinasi 1 baru 50%, vaksinasi 2 30%. Jadi memang satu catatan terpenting dari pertemuan ini adalah kita butuh strategi ataupun pola untuk mempercepat vaksinasi di tanah Papua Barat ini. Beralih ke daerah lain, tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim. Bersama seluruh mitra kerja Komisi 9 guna membahas penanganan COVID-19 dan capaian vaksinasi di wilayah tersebut. Capaian vaksinasi di Gorontalo belum mencapai target nasional. Selain itu, jumlah capaian vaksinasi untuk lansia di Provinsi Gorontalo masih sangat minim. Sejauh ini, jumlah sasaran lansia di Provinsi Gorontalo sebanyak 96.254 jiwa. Lansia yang telah divaksin dosis 1 sebanyak 2.026 jiwa atau sebesar 2,1%, dan dosis kedua sebanyak 964 jiwa atau sebesar 1%. Untuk meminimalisir angka kematian lansia akibat infeksi virus COVID-19, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro menyampaikan vaksin booster bagi masyarakat lanjut usia atau lansia di Gorontalo perlu ditingkatkan. Nah, yang perlu digenjot hanya soal ini kan, soal untuk untuk orang tua. Untuk orang tua booster tadi masih sekitar 500 sekian ribu. Nah, ini yang perlu digenjot karena kita mendengar tadi 60% yang meninggalkan Omikron itu adalah orang tua yang belum vaksin. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menilai target capaian vaksinasi bergantung pada distribusi vaksin. Mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa vaksin yang dikirim ke daerah sebagian hampir kadaluarsa. Ya kan, soal vaksin saya kira di sini sudah lumayan. Sudah 87 sama 65. Ini capaian yang sudah bagus saya kira kan. Jadi tinggal ditingkatkan saja. Dan untuk vaksin yang ketiga perlu dipercepat karena baru 2%. Baru 2%. Jadi ini sangat tergantung kepada distribusi vaksin. Karena ada temuan di lapangan bahwa vaksin yang dikirim ke daerah itu kedaluarsa, sudah expired. Ini disadari juga oleh Kemenkes. Karena yang dikirim itu adalah vaksin yang multilateral, yang hasil hibah dari beberapa negara. Sehingga sudah datangnya sudah telat, dikirim ke daerah sudah telat sehingga expired. Provinsi Gorontalo sendiri masuk urutan ke-8 capaian vaksinasi secara nasional. Meski begitu, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terus menggenjot vaksinasi di Gorontalo. Salah satu langkah dilakukan untuk menggenjot vaksinasi dengan melakukan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan vaksinasi. 3 sasaran vaksinasi di Provinsi Gorontalo, yakni pelayanan publik, lanjut usia, dan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Selain Provinsi Papua Barat dan Gorontalo, Komisi 9 DPR RI juga meminta pemerintah melanjutkan upaya penanganan pandemi COVID-19 untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat reformasi di daerah lain. Program vaksinasi nasional menjadi salah satu game changer paling penting
untuk pemulihan ekonomi di masa depan. Fokus pemerintah saat ini adalah pengamanan pasokan dan peningkatan target vaksinasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.